Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama kita di mini bootcamp visualisasi data dengan Tableau. Gak terasa ya kita sudah 1 bulan menjalankan program ini. Nah, di sesi ini teman-teman, kalian akan belajar cara menggunakan tools Tableau. Di sini kita akan belajar membuat chart seperti bar chart, box plot, geospasial seperti kayak map dan juga lain-lain. Nah, tentunya di visualisasi kali ini kita akan belajar dasar-dasarnya saja, karena untuk membuat visualisasi interaktifnya kita akan belajar di sesi selanjutnya. Oke, untuk sesi kali ini kita akan ditemani oleh Kak Ajwa Nabawiyah. Untuk Kak Ajwa Nabawiyah, silakan memaparkan materinya. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Ajawa Nabawiyah. Di sini saya akan membawakan materi untuk praktik visualisasi Tableau dengan langsung ya. Jadi dimohon untuk teman-teman tadi untuk datasetnya sudah dikirimkan oleh panitia ke grup itu bisa diinstal untuk mengikuti sesi pelatihan secara langsung nanti. Kemudian saya harap nanti para peserta sudah menginstal aplikasi Tableau ya. Tuh. Baik, untuk memulai kegiatannya saya langsung share screen saja untuk aplikasi Tableau bisa diikuti oleh peserta untuk membuka aplikasi Tableau-nya sekalian ya teman-teman. Nah, ini adalah dataset yang kemarin sudah tadi diberikan oleh panitia ya. Ini adalah dataset mengenai penjualan yang di daerah United States. Nah, di sini memiliki 3 kolom ya, tiga slide yaitu untuk order, returns, dan juga people. Nah, ini bisa diunduh ya teman-teman untuk mengikuti sesi pelatihan nanti. Oke. Nah, di sini kita sudah memasuki Tableau ya. Jadi saya akan menjelaskan tentang interface Tableau pertama tersebut yaitu kita bisa menghubungkan data kita melalui Microsoft Excel, text file, JSON file, dan Microsoft Access dan juga lain-lain. Dan kita juga bisa menghubungkan data kita dengan Google Drive. Tapi untuk sesi kali ini kita akan menghubungkan data kita melalui Microsoft Excel yang datasetnya tadi sudah diberikan oleh panitia kepada para peserta. Nah, oke, kita langsung mulai saja ya teman-teman untuk menghubungkan data kita ke Tableau. Kita bisa membuka pencet Microsoft Excel kita ini. Nah, di sini sudah ada dataset yang apa tadi pagi sudah diberikan oleh panitia. Kita tinggal pencet sini, open. Nah, nanti dari Tableau itu akan otomatis terhubung. Nah, tadi sesuai dengan dataset Excel yang sudah diberikan, tadi terdapat tiga baris ya, ada order, people, dan juga returns. Untuk kali ini kita akan memakai kolom order ini sebagai praktik visualisasi. Bagaimana caranya kita untuk menghubungkan ke dalam Tableau ini? Nah, kita bisa tekan order lama ini.
kemudian kita arahkan ke sini. Nah, di sini sudah terlihat ya tampilan dari data Excel yang sudah diberikan tadi. Ada order ID, order date, ship date, dan juga ship mode, kemudian customer ID, customer, dan lain-lain. Nah, karena kita sudah memasuki tahap Tableau tersebut, kita langsung bisa memulai ke halaman yang ini, go to worksheet ini. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi Tableau yang sudah ada. Ini adalah nama-nama kolom dari data Excel kita yang tadi sudah diberikan, yang ini, yang bagian atas ini. Ada row ID, order date, ship date, dan ship mode, customer ID, customer segment, country, city, state, dan postal code. Ini akan diletakkan di bagian ini. Kemudian untuk data yang berjenis angka atau measure, itu nanti letaknya di bawah sini, yaitu diskon, profit, quantity, dan juga sales. Nah, untuk sesi kali ini, kita akan mencoba untuk memvisualisasikan cara membuat untuk line chart, pie chart, dan juga untuk bar chart. Sekalian scatter plot dan juga untuk geomap visualisasi. Nah, kita langsung mulai saja teman-teman ya. Yang bisa diikuti oleh teman-teman untuk membuka aplikasi Tableau-nya sekalian. Jika para peserta ada mengalami kendala, bisa diletakkan kendalanya di kolom chat dan sehingga nanti bisa dibantu oleh panitia apabila mengalami kendala saat mengikuti sesi praktik ini. Oke, kita mulai saja teman-teman ya. Langkah pertama kita coba ganti nama sheet kita yang bawah ini agar memudahkan kita untuk mengenali proyek apa yang atau visualisasi apa yang sedang kita jalankan. Pertama kita coba pakai line chart, kita rename di sini. Nah, nanti kalau di sini sudah berganti line chart, kita otomatis di atas akan mengganti namanya sehingga nanti apa kita bisa langsung tahu. Oh, jadi kita sedang membuat visualisasi dengan jenis line chart ya. Nah, untuk visualisasi kali ini kita akan mencoba untuk mengetahui hubungan antara sales penjualan per bulan dan juga per tahun. Nah, bagaimana caranya kita agar bisa menampilkan visualisasi tersebut? Kita kan ingin mengetahui hubungan antara sales penjualan per tahun dan juga per bulan. Nah, langkah pertama itu kita kita tekan lama tombol sales, kemudian kita arahkan ke sini bagian kolom. Nah, di sini terlihat tampilan dari jumlah penjualan sudah langsung ya teman-teman ya. Nah, kemudian untuk bagian row-nya kita pakai order date ini. Di sini kita arahkan ke bagian kolom. Nah, di sini terlihat untuk perbedaan dari tahun 2014, 2015, 2016, dan juga 2017. Nah, tapi kan ini masih belum terlihat sebagai grafik line chart ya. Terus bagaimana caranya kita bisa pindah saja ke bawah ini. Sebenarnya kalau kita mau melihat tampilan kita bisa taruh di atas, tapi kalau mau pakai apa namanya diagram garis, kita taruh sini aja, taruh bawah saja. Jadi taruh di row. Nah, dia akan terlihat pergerakan dari tahun 2014 sampai tahun 2017. Nah, bagaimana kalau kita ingin menambahkan semisal per bulan gitu? Kita bisa pencet di sebelah kanan kita ini, kita pencet kiri ini. Nah, ini nanti akan menampilkan pilihan dari tahun, bulan, hari, dan juga lain-lain. Kita coba ke bagian tahun. Nah, ini sudah tahun ya. Kita coba ke bagian bulan ya, teman-teman ya. Coba. Nah, ini terlihat tampilan dari diagram garis kita yang per bulan. Jadi ini di di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, tapi bagaimana jika kita ingin melihat tampilan untuk per tahun dan juga per bulannya? Kita bisa taruh lagi nih order date kita arahkan ke bagian kolom sini.
kita ubah ke year. Nah, ini sudah ada tampilan untuk visualisasi per tahunnya. Jadi 2015 untuk bulan Januari, 2017 untuk Januari, dan juga seterusnya. Tapi kan kita nggak mungkin menyerahkan hasil visualisasi di dashboard kita seperti tampilan ini ya. Nah, gimana caranya agar bisa terlihat bagus untuk visualisasi tersebut? Kita bisa tekan lama ini year kita arahkan ke bagian color ini. Nah, di sini sudah terlihat untuk tampilan visualisasi dari beberapa tahun. Nah, untuk bulan-bulan yang warna-warna yang berbeda ini, yang warna biru dari 2014, yang warna oranye 2015, yang warna merah itu juga 2016. Dan untuk semisal kalian mau mengubah warna ini juga bisa teman-teman. Kalian tinggal pencet bagian color ini, kemudian edit color. Nah, di sini kalian bisa memilih warna sesuai dengan pilihan kalian masing-masing. Kita coba untuk memilih warna ini, yang atas ini coba tabel 10 ya. Ini assign, kita pencet assign dulu. Ini kita pencet assign, kemudian kita apply, nah oke. Nah, ini warna sudah berubah, ini sama saja sih sebenarnya sama yang tadi ya. Nah, tapi berarti kita berhasil untuk membuat visualisasi versi lancar. Ini semisal kalian mau memanjangkan ini bisa kok. Jadi tinggal pencet ini, kalian tambahkan ke sini. Jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan juga sampai Desember. Jika kalian memencet ini juga bakal kelihatan angkanya sampai berapa. Nanti di dashboard nanti bisa interaktif. Jadi kalian bisa mengecek semisal penjualan di bulan ini dapat ada peningkatan berapa, penjualan di bulan September ada peningkatan sejumlah sekian, penjualannya dengan hasil sekian. Jadi itu adalah langkah untuk membuat visualisasi dengan line chart di Tableau. Apakah teman-teman sudah selesai mengikuti atau ada kendala atau mungkin saya kecepatan buat prakteknya? Oke. Oke, karena belum ada respon dari para peserta ya, saya anggap para peserta sudah bisa mengikuti untuk sesi visualisasi ini. Oke, yang kedua, kita akan mencoba memvisualisasikan jenis pie chart. Nah, pie chart adalah grafik lingkaran yang digunakan untuk menggambarkan komposisi relatif dari bagian-bagian yang menyusun secara keseluruhan. Nah, seperti yang kalian tahu, pie chart kan bentuknya lingkaran ya. Oke, untuk biar gampang, kita langsung buka halaman baru sama kayak tadi kita pencet bagian sini. Nah, ini otomatis nanti menampilkan halaman baru ya teman-teman. Nah, untuk fitur-fitur yang di sebelah sini itu sebenarnya hanya berguna untuk semisal color ini kalian mau ingin mengganti warna ya. Terus yang size ini jika kalian ingin membuat ukuran. Kemudian yang teks ini jika kalian ingin menampilkan angka dan lain-lain. Untuk biar lebih jelasnya kita sekalian sambil jalan. Jadi nanti bisa hafal buat fitur-fitur apa aja yang penting digunakan gitu. Untuk yang ini kita ganti namanya pie chart biar bisa tahu. Oke, nah di sini udah otomatis keganti ya sama kayak cara membuat line chart yang tadi. Nah, di sini kita ingin mencoba untuk memvisualisasikan antara shift mode dengan jumlah angka, jumlah dengan kuantiti. Jadi shift mode itu tanggal jenis pengiriman atau yang telah dilakukan ya. Jadi kita mencoba untuk melihat hubungan ini sama dengan jumlah barang bersih dikirimkan. Gimana caranya biar biar bisa kita membuat pie chart itu? Nah, pertama kita arahkan shift date ini ke bagian label atau teks di sini. Nah, di sini kan terlihat ada 2014, 2015, 2016, 2017, dan juga 2018. Ini sama seperti
Tadi yang line chart kan kita melihat untuk penjualan ya. Yang ini kita melihat berdasarkan jumlah kuantiti ini. Kemudian setelah itu, setelah year ini, kita arahkan ini lagi. Kalian bisa pencet shift date lagi, kita arahkan ke color. Oh, salah, mohon maaf. Nah, kita ulang ya. Ini kalian bisa gini. Kalian tekan lama di sini, tekan lama atau enggak tekan 2 kali, pakai touchpad gitu, tekan 2 kali. Kita arahkan ke bagian color sini. Nah, di sini tadi terlihat ya angka warna-warna yang berbeda. Tapi kan ini masih bentuknya kotak, bukan bentuk lingkaran atau pie chart gitu. Gimana caranya kita merubah ini jadi lingkaran atau bentuk diagram? Kita bisa pencet bagian otomatik ini, arahkan ke bagian pie. Nah, otomatis akan terlihat seperti sudah pie. Tapi kan kita nggak mungkin untuk memvisualisasikan sekecil ini ya. Gimana caranya biar kita bisa ngegedein tampilan ini? Kita bisa pencet bagian standar ini, yang di atas ini, di atas ini. Kemudian kita bisa pilih entire view. Nah, tapi ini tergantung kesukaan teman-teman masing-masing ya. Misal kita nyoba ke fit width. Nah, ini juga bisa di bagian sini. Ini juga bisa di bagian fit head sini. Tapi kita untuk sesi kali ini kita pakai yang ini. Jadi lebih jelas dan lebih gampang terlihat gitu. Nah, untuk selanjutnya kita mencoba melihat hubungan sama kuantiti. Gimana caranya? Nah, kita bisa pencet lama kuantiti ini. Semisal kalian ingin nanti ganti diskon, profit, kuantiti, sales, bisa terserah kalian ini. Tapi untuk sesi kali ini nanti kita pakai kuantiti ya. Jadi lebih jelas gitu. Untuk kuantiti ini kita arahkan ke detail sini. Nah, tujuannya kita arahkan ke detail tuh biar kita tahu jenisnya tuh apa aja gitu. Nah, ini belum ada perubahan ya di sini ya. Terus caranya biar ada perubahan gimana? Kita pencet lagi kuantiti, kita arahin ke label. Nah, di sini ada otomatis tertulis jenis-jenis angkanya. Tapi kan ini masih berupa desimal atau desimal masih berupa angka biasa yang belum berbentuk persentase. Nah, caranya gimana? Kita bisa pencet ini, zoom quantity ini, label ini. Ini kalian bisa pencet yang sebelah sini. Sini ke quick table calculation, kemudian percent of total. Nah, otomatis akan berubah sesuai persentase yang ada. Jadi seperti ini. Akan tetapi kalau angka seperti ini kan masih belum bisa memvisualisasikan apa namanya persentase bagian-bagian dari lingkaran tersebut. Nah, gimana caranya biar kita bisa mempresentasikan ini? Kita bisa kembali ke bagian year ini. Ini kan berdasarkan tahun ya. Jadi kita bisa ke shift date sini, kita arahkan ke size sini. Oh, sorry. Salah ke shift date ini. Ini kita arahkan ke bagian angle sini. Oh, sebentar, ada kendala. Zoom quantity kita arahkan ke size. Nah, oke, kontrol aja. Berarti tadi ada kendala ya teman-teman, maaf ya. Tadi ternyata quantity yang kita arahkan ke bagian size. Jadi tadi itu biar sesuai sama ukuran. Nah, tadi kan belum, tadi kan masih belum mempresentasikan eh, pembagian pie masing-masing ya. Nah, caranya biar kita bisa menampilkan bagian masing-masing itu, kita bisa pencet quantity ini, kita arahkan ke size. Size itu tujuannya agar dia itu bisa merepresentasikan per bagian masing-masing. Kita arahkan ke size ini. Nah, di sini sudah terlihat bagian dari persentase masing-masing. Dengan di sini ada 32,81%, 0,40%, 25,94%, 21,41%,
19,45%. Nah, untuk kalau kita ingin menambahkan angkanya, kita bisa pencet ke bagian ship date ini, kembali ke bagian label. Nah, label itu tujuannya untuk menampilkan tulisan atau keterangan yang ada. Jadi seperti ini. Hmm, seperti ini. Wih, salah tadi. Di mana? Nah, nanti di sini. Ini sebenarnya antar per kuartal ya, tapi seharusnya tadi itu tampilannya itu sesuai dengan per apa namanya per tahun masing-masing. Jadi di sini pertama kita bisa melihat pembagian antara kuartilnya kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 dan juga kuartil 4. Nah, dan juga lain-lain. Tapi nanti semisal kalian ingin merubah ke bagian angkanya tuh bisa. Bentar, sebentar. Hmm, kita coba shift date ini ke label. Seharusnya bisa nanti tuh seharusnya bisa menjadi tampilan ke tahun masing-masing. Jadi nanti ada keterangan, semisal di sini tuh tahun berapa, dan juga tahun berapa gitu teman-teman. Coba kita ke detail dulu tabel. Wah, tetap nggak bisa ya. Tumpuan titik ke label. Tapi karena masih ada kendala, sepertinya kita sampai di sini dulu. Nanti kemungkinan nanti ada kendala di bagian peletakan tabelnya ini. Nanti setelah sesi ini nanti akan dilanjutkan lagi ya teman-teman. Nanti akan dikirim materinya oleh para panitia nanti. Oh, dari quarter diubah ke year. Coba. Bentar, kita coba kembali ke sini. Ship date, kemudian ke sini. Nah, terima kasih ya buat Muhammad Holilullah udah mengingatkan. Tadi agak lupa soal cara merubahnya ini. Jadi ini ya teman-teman, semisal kita mau menampilkan visualisasi ini ya. Jadi untuk yang bagian sibdet tadi diubah ke year karena menampilkan per tahun. Nah, semisal kita ingin menampilkan ini di atas itu, kita tinggal bisa merubah ini ke atas ini. Nah, jadi nanti akan ada bisa berubah sesuai dengan posisi masing-masing. Terima kasih ya. Oke. Oke, karena ini jadi ini adalah visualisasi untuk pie chart, teman-teman. Untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk memvisualisasikan menggunakan bar chart. Kita akan membuat bar chart. Kita bisa membuka halaman baru di sini. Nah, ini sama kita ganti kayak tadi. Kita rename, kita ganti pakai bar chart. Nah, oke, jadi kita akan mencoba membuat visualisasi baca di bagian tableau ini. Nah, pertama kita ingin, semisal kita ingin ambil memvisualisasikan antara quantity dan juga subkategori ya nih. Jadi ini. Jadi kita melihat jumlah untuk quantity per subkategori. Nah, cara yang pertama adalah untuk subkategori ini kita bisa arahkan ke bagian kolom sini.
Nah, ini terlihat untuk jenis-jenis dari visualisasinya, jenis-jenis dari subkategorinya ada eh, subkategori akses application, art, bin, book, charts, copy, dan juga lain-lain. Kemudian untuk melihat bisa menampilkan diagram batang itu kita pencet ke bagian ini, quantity ini, kita arahkan ke row sini. Nah, otomatis akan terbuat tampilan untuk diagram batang ya. Nah, ini bisa kita panjangin juga teman-teman. Jadi misalkan ingin melihat detail gitu bisa. Nih. Nah, kita bisa melihat perbedaan antara jumlah kuantiti jumlah penjualan per subkategori ini. Ada aksesoris sekitar 3.000, applian sekitar 1.500 ke atas dan juga 3.000, binders ke 6.000, book ke 500 dan juga lain-lain. Kita juga bisa merubah untuk dari ke atas kategori tertinggi ke kategori terendah. Kita bisa ke bagian sini. Ini untuk kategori dari terkecil ke tertinggi. Kemudian kita juga bisa untuk dari terbesar ke yang terkecil. Nah, ini teman-teman. Oke, bisa diikuti ya untuk membuat visualisasi bacat ini. Sebenarnya nanti kita bisa mencoba semisal mau menambahkan ini berdasarkan warna masing-masing. Nanti kita bisa tinggal menambahkan semisal kita mau menambahkan berdasarkan state, coba ya kita state ke bagian row sini. Nah, ini nanti jadinya kecil-kecil gini nanti kalau misal kita bikin diagram ini per kota nanti jadi kecil. Oke, bisa diikuti ya teman-teman untuk visualisasi kali ini. Kalau semisal ada kendala bisa ditanyakan di kolom chat atau barangkali saya agak kecepatan buat apa namanya praktik ini. Ini sebenarnya juga kalian bisa mengubah warna ya. Kalian misal kita pindah sini quantity ini, sudah kalian ingin mengubah warnanya, quantity ke bagian color sini. Nah, sini bisa kita edit color. Ini tergantung kesukaan teman-teman masing-masing ya. Kalau ini kan dari yang terkecil ke yang tertinggi. Jadi ini dari warna yang paling pudar ke warna yang lebih terang. Misal kita mau ganti ke orange itu bisa. Nah, ini sama. Kita apply, kemudian oke. Nah, ini juga bisa ganti sesuai kesukaan teman masing-masing. Oke, saya harap bisa mengikuti sesinya ya, teman-teman. Oke, karena sudah selesai, untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk memvisualisasikan scatter plot. Kita akan mencoba untuk melihat hubungan antar kategori masing-masing. Kita membuka halaman baru di sini, sama. Kita ganti namanya scatter plot. Nah, tadi juga sama otomatis ya. Nanti scatter plot itu untuk melihat misal ada hubungan antara sales dan penjualan tuh ada hubungan apa di kategori. Jadi mendeteksi hubungan lah gitu intinya. Nah, gimana caranya kita membuat scatter plot tersebut? Oke, yang pertama kita, misal kita ingin melihat sales sama profit untuk jadi sales sama profit bersubkategori. Jadi kita arahkan salesnya ke bagian kolom sini, atas sini. Nah, ini terlihat untuk jumlah penjualannya ya. Kemudian untuk profit, kita arahkan ke bagian row, sini, ke bagian row. Nah, ini kan terlihat ada masih titik bulat di tengah ya. Terus gimana caranya biar kita bisa menampilkan titik yang jelas gitu. Kita bisa arahkan ke sini, kemudian ganti ke circle. Nah, di sini udah terlihat ada titiknya. Kemudian biar bisa kita menambahkan gitu subkategori dan kita ingin melihat hubungannya, subkategori itu kita tambahkan ke detail untuk melihat detailnya. Nah,
Di sini terlihat titik-titik hubungan antara sales dan juga profit per subkategori. Kita coba panjangkan ini. Ini titik-titiknya di subkategori profit, sales, envelopes, dan juga lain-lain. Nah, agar kita ingin melihat nama dari masing-masing ini, kita subkategori ini, kita akan ke label. Nah, di sini kan terlihat tuh ada tulisannya kayak ini paper, ini tuh copier, aksesoris, binder, phones, chairs, mesin, bookcases, supplies, envelopes, furnishing, appliance, table, dan juga lain-lain. Ini coba kita panjangkan. Nah, kalau gini kan lebih jelas. Kemudian, semisal kita ingin melihat dari profit. Jadi, jadi misal kita ingin melihat dari semakin besar, semakin kecil keuntungan, maka semakin terang warnanya gitu. Jadi kayak kita melihat dari yang lebih kecil mana, yang lebih besar mana itu dari perbedaan warna. Nah, caranya itu kita coba ke profit, kemudian ke color. Nah, ini ada perbedaan teman-teman. Jadi untuk yang warna paling kecil, warna ini menyimbolkan dia tuh paling kecil keuntungannya. Sedangkan kita coba yang ini, nah ini gede teman-teman. Profitnya ada 44.516 dan juga copier sini. Akan juga bisa merubah warnanya di sini ke sini, kemudian ke edit colors. Nah, ini juga bisa merubah warnanya ya ke sini. Kemudian misal kita ubah ke warna orange. Ini juga sama seperti yang membuat baca tadi. Kita apply. Oke, kita oke. Nah, jadi ini warna yang paling terang dan juga warna oranye paling gelap itu juga bisa. Kemudian kalau misal kita ingin melihat dari jumlah ukuran titik gitu, kita bisa arahkan profit ini ke bagian size. Nah, jadi ini semakin kecil semakin kecil lingkarannya, maka semakin kecil keuntungannya. Atau semakin besar lingkarannya, maka semakin besar keuntungannya. Semisal kita ingin dari sales bisa kok. Jadi kita tinggal ganti aja ini sales ke color. Itu juga sama. Nanti kita ganti lagi warnanya. Edit colors. Kita coba ganti ke sini ke orange. Nah, kita apply, oke. Nah, kalau sama juga seperti tadi, kalau kita ingin melihat jumlah dari ukuran lingkaran itu, kita bisa arahkan sales ke size. Nah, sama seperti tadi, teman-teman. Nah, di sini kan ada yang terlihat, ini kan ada yang kecil ya nih. Jadi yang labels dan juga ini nggak kelihatan tulisannya gitu. Nah, kita juga bisa nampilin ini. Jadi misal kita pas mau ngecilin tampilannya, coba bentar. Nah, ini kan ada yang nggak terlihat ya tulisannya. Jadi, misal nanti kita taruh di dashboard gitu, tapi ini kan nggak kelihatan tulisannya dan kita nggak tahu ini tuh apa kok kecil-kecil gitu. Kita bisa lihat apa tetap menampilkan ini. Caranya kita klik, misal kita klik titik ini, kita klik kiri, kemudian mark label. Nah, ini always show. Jadi nanti otomatis akan ada tulisannya. Nah, nih mulai kelihatan nih tulisannya envelope gitu. Sama. Jadi, semisal kita coba panjangkan lagi. Nah, ini masih ada yang belum kelihatan. Ini yang art coba kita lagi mark label, kemudian always show. Nah, ini terlihat tulisannya untuk art dan juga lain-lain. Jadi ini adalah cara untuk membuat scatter plot di Tableau. Awal teman-teman bisa mengikuti untuk sesi
ini apabila ada kendala bisa ditanyakan di kolom chat ya teman-teman, atau barangkali saya agak kecepatan buat ngejelasinnya. Karena tidak ada dari peserta, saya anggap berarti peserta bisa mengikuti sesi ini dengan baik ya. Kemudian yang terakhir, kita mencoba membuat untuk visualisasi map view atau geospasial. Nah, sama kita ganti nama ini, rename kita ganti pakai geospasial atau map view. Nah, ini otomatis atau geospasial ya, bisa nyebutnya sama aja. Nah, kali ini kita ingin mencoba untuk melihat eh, daerah mana yang memiliki sales yang paling banyak berdasarkan state atau negara bagian. Nah, kalau kita membuat map ini ada namanya latitude sama longitude. Ini tuh semacam garis koordinat buat daerah masing-masing ya. Nah, caranya biar kita bisa menampilkan wilayah tersebut, kita pencet ke latitude ini, kita arahkan ke bagian row ini. Nah, kemudian yang longitude kita taruh di atas ini. Nah, ini otomatis peta dari dunia kan kelihatan ya. Nah, untuk apa namanya, kita ingin melihat dari state, kita bisa arahkan state ini ke detail. Jadi kita bisa melihat bagian-bagian mana yang ingin kita tampilkan. Nah, di sini terlihat untuk bagian-bagian dari wilayah masing-masing ada Washington, North, South, kemudian New Mexico dan juga lain-lain. Nah, terus yang kemudian kita ingin melihat jumlah sales berdasarkan ukuran dari titik-titik masing-masing ini. Kita bisa arahkan sales ini ke bagian size. Nah, jadi ini ada tampilan agak kecil ya, ini berarti ini kecil banget ini penjualan di sini dibandingkan yang ini. 457 dan juga lain-lainnya agak kecil nih. Nggak terlalu kelihatan. Kalau semisal kita ganti bukan sales, profit. Kita coba ke size. Nah, ini berarti profit di daerah Washington tuh ada 33.000 dan juga lain-lain. Ini juga kalian nanti bisa ganti se seenak kalian ya teman-teman ya. Misal kita ganti lagi ke diskon. Diskon berdasarkan daerah masing-masing. Kita ke size. Zoom ini kita ke size. Nah, ini juga kecil banget ini, Kak. Kelihatan teman-teman. Jadi kita profit aja ke sini. Kita pakai profit untuk visualisasi ini. Nah, ini lebih bisa menampilkan, jadi lebih kelihatan titik-titiknya. Kemudian kalau kita ingin merubah warna-warna ini, kita juga bisa merubah profit ke color. Jadi ini eh, persentase profit berdasarkan darah itu tergantung. Jadi misal ada warnanya paling kecil, warnanya paling pudar, berarti dia itu yang profitnya paling kecil. Nah, sedangkan yang paling terang kayak California dan juga New York di sini tuh karena warnanya paling terang, berarti dia itu mempunyai profit paling tinggi. Kita juga bisa sama, kita bisa ganti warnanya, edit colors, sama kita, misal kita ingin ganti pakai warna orange deh, biar gampang. Ini bisa apply, oke. Nah, kalau ini kan lebih kelihatan, kita, oh yang paling mana, kok tadi yang warna biru kan nggak terlalu kelihatannya. Kita pakai ini agar jelas gitu, mana daerah-daerahnya. Kemudian kalau kita, misal kita ingin nampilin nama-nama daerahnya gitu, kita juga bisa kok. Kita tampilin state, kita ke label. Nah, ini lebih jelas dari nanti nama-nama kota itu yang mana aja kayak Washington, Oregon, California, dan juga lain-lain. Nah, sekarang kita mencoba untuk membuat dari background warna ini. Jadi semisal per daerah kota bagian ini nanti akan memiliki warna yang berbeda-beda yang menyimbolkan
daerah dengan penjualan terkecil. Jadi nanti tuh akan ada warna berbeda masing-masing ya. Caranya kita bagian state ini kita tarik ke bagian max layer. Nah, jadi dia itu memiliki dua lapisan peta. Jadi ini kan terlihat ada kayak benturan gitu ya. Jadi ini yang lapisan pertama sama yang lapisan eh, barusan kita masukkan tadi itu ada di bawah sini. Nah, kita karena kita ingin menampilkan warna ini, kita tarik yang lapisan lama ini, yang state nomor satu ini, kita pencet lama, kita arahkan ke atas ini. Nah, udah berubah ya. Jadi tadi yang state-nya ada di bawah, kita ganti ke atas. Jadi nanti tetap terlihat ya masing-masing daerahnya mana aja yang apa namanya yang terlihat gitu. Kemudian kalau kita ingin melihat warnanya ini, kita bisa state, kita pergi ke color. Sorry, sorry. Sebentar. Seharusnya bisa ini. Jadi nanti tuh bakal mana ini? Jadi nanti tuh bisa berubah nanti nanti warna yang belakang ini nanti tuh bakal mengikuti sesuai warna masing-masing. Sebentar. Layer terbaru ke layer pertama. State kita di sini. Kemudian state kita coba ke color. Map sini. Nah, kita tadi agak ada satu langkah yang kelupaan teman-teman. Nah, ini yang state ini yang bagian yang nomor dua ini kita bagian automatic kita pencet sini terus ke bagian map sini. Jadi nanti terlihat warna-warna kota mana saja yang memiliki persentase. Nah, kita akan ke state ini, kemudian ke color. Nah, jadi nanti itu berubah sesuai mengikuti angka, sesuai mengikuti persentase yang ada gitu. Kita coba kita ubah warnanya dulu biar kita tahu perbandingan masing-masing persentase daerahnya. Kita coba ke pakai warna biru. Nah, jadi ini lebih jelas pembagian antara daerah-daerah mana saja yang memiliki perbedaan penjualan masing-masing. Seperti Washington keuntungan 33.000 dan juga California 76.000 dan juga masing-masing. Ya, apakah bisa diikuti untuk para peserta? Oke, karena ini, jadi hari ini kita belajar soal cara memvisualisasikan dasar ini. Untuk line chart, pie chart, bar chart, scatter plot, dan juga map view, nanti kita akan membuat dashboard dari hasil visualisasi kita yang nanti akan disempurnakan di sesi paling akhir nanti setelah
dua sesi setelah ini nanti akan ada sesi pembuatan dashboard. Jadi nanti untuk visualisasi line chart, pie chart, bar chart, dan juga scatter plot dan juga map view nanti akan disempurnakan di sesi yang akan berlangsung di bulan Juni mendatang nanti. Jadi nanti akan memperbaiki tampilan dari visualisasi ini dan juga memperbaiki tampilan dari ini. Kan kita nggak mungkin menampilkan di dashboard cuma kayak gini doang kan, apalagi budgetnya juga kayak gini doang. Jadi nanti akan ada sesi penyempurnaan di dashboard nanti, sesi pembuatan dashboard. Oke teman-teman, karena sesi praktik visualisasinya sudah selesai, apakah ada pertanyaan dari para peserta atau mungkin saran atau masukan atau bagaimana atau apa bisa ditanyakan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk sesi Q&A kita akan buka sampai di 9.53, 9.55 ya, 3 menit dari sekarang. Apabila tidak ada pertanyaan, saya anggap teman-teman semuanya udah jelas dan paham. Dan apabila teman-teman malu bertanya, bisa eh, lewat panitia yang berada di grup atau bisa dropkan saja di kolom chat box. Oke, saya tunggu sampai 9.55. Oke, saya rasa teman-teman tidak ada pertanyaan lagi ya. Terima kasih untuk semuanya telah menghadiri sesi keempat kali ini. Nah, di sesi keenam kita akan membuat portofolio mandiri berdasarkan data tersebut ya. Jadi jangan lupa stay tune untuk hadir di sesi 5 dan sesi 6. Setelah itu kita akan mengajarkan teman-teman untuk membuat portofolio pribadi untuk dicantumkan ke CV kalian masing-masing agar bisa menarik eh, rekruter di bidang industri. Nah, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.